Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah di waktu yang singkat ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, kesanggupan-kesanggupan untuk melaksanakan ibadah atas perintah Allah dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dari hari ke hari kita harapkan menjadi lebih baik sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah fillah, semoga kita pun diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang belum kita laksanakan dalam bentuk ibadah haji, umrah dan lain-lain sebagainya. Karena wujud dari ketakwaan itu dari seorang mukmin pasti akan menambahkan ibadah-ibadah yang lain dalam kehidupannya guna persiapan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah hafal dan kita sudah pasti paham kullu nafsin dha'iqatul maut, itu dalilnya setiap yang berjiwa, apa saja yang berjiwa pasti mati. Alam semesta ini berjiwa, mati. Nanti ketika ditiupkan sangkakala oleh Israfil, maka terjadilah kiamat kubra, maka matilah alam semesta ini, digantikan oleh Allah alam mahsyar, alam akhirat, alam yang akan menjadikan tempat-tempat kita terakhir, akhirat. Walaupun sebelumnya nanti kita akan masuk alam yang bernama barzakh, alam yang memisahkan antara dunia kemudian dengan akhirat. Ia berada di pertengahan, transit dahulu di barzakh itu, alam menunggu, di mana ada orang yang merasakan satu hari berada di situ. Karena memang perasaan kita satu hari, tetapi menurut hitungan manusia dunia bisa lama sekali, 100, 200 tahun bahkan 1000 tahun. Hanya Allah yang tahu, Allahu a'lam bissawab. Nah, ikhwah fillah, kehidupan manusia ini akan dilaksanakan akan terrealisasi dengan peniupan ruh. Ketika Allah meniupkan ruh ke dalam jasad, kemudian Allah berkata, alastu birabbikum, apakah aku ini benar Tuhanmu? Bala, benar engkau, syahidna, kami menyaksikan engkau adalah Tuhanku. Jadi dahulu kita pernah bertemu Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala meniupkan ruh ke dalam tubuh kita. Allah bertanya seperti tadi, dan kita menjawab benar, syahidna. Kalau sudah kalimat bala itu berarti kita betul-betul menyaksikan sesuatu yang ada di hadapan, ya. Cuma saat ditiupkan kemudian kita berkata, bala, benar engkau Allah, syahidna, sebagai Tuhanku, kami menyaksikannya dengan benar. Tapi kemudian kita dilupakan oleh Allah Ta'ala. Sebab kalau hidup kita dalam keadaan ingatan itu, maka kita tidak akan hidup sempurna. Karena yang teringat selalu Allah, tidak akan makan dan minum. Sementara Allah ciptakan kita sebagai makhluk yang makan dan minum, makhluk yang punya kepentingan terhadap makhluk yang lain, makhluk yang memiliki keterikatan dan keperluan terhadap lingkungan kiri dan kanannya. Nah, ikhwah fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kemudian kita berkembang menjadi makhluk yang membesar, berkembang menjadi bayi, kemudian berkembang keluar menjadi anak kecil, balita, kemudian menjadi anak remaja, kemudian pemuda, kemudian terus naik
turun dia mulai menua, ya mulai menua, tua, muda, gagah perkasa, kemudian turun pada puncak kulminasi, tidak ada lagi puncaknya, turun. Apa turunnya? Menjadi jompo, menjadi tua, 40, 50, 60 tua. 50 sudah masuk usia tua, 40 masuk usia pas pertengahan remaja, di atas pemuda. Kemudian di usia 40 terus sampai 50 dia mulai menua, 50 mulai menua, masuk 60 masuk jompo, 60 ke atas sudah tua, 70 ke atas tua sekali. Nah ikhwah fillah, di usia-usia seperti itu hendaknya manusia memikirkan nasibnya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah, Allah taala berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun." Di dalam surah Yasin, antum hafal nih ya, tiap Jumatan kan Yasinan. Barang siapa yang kami panjangkan usianya, niscaya kami akan kembalikan dia pada awal kejadiannya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Jadi kalau sudah diantarkan oleh Allah, dilahirkan, kemudian menjadi bayi, anak-anak, remaja, kemudian dewasa, kemudian menua, kemudian jompo, itu memang sudah dibikin begitu oleh Allah Ta'ala. Tidak akan ada yang bisa mencegah. Kalau manusia dihidupkan sampai akhir hayatnya menua, tidak ada yang bisa mencegah, kecuali hanya Allah lah yang mematikannya. Terus tua, nggak ada lagi kemudian kalau istilah Buna, ya kembali lagi, nggak ada. Yang ada adalah mati berpindah alam. Kepada siapa? Alam barzakh. Maka ketika usia-usia kita menjelang kematian itu, kita disuruh oleh Allah banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi, barang siapa yang kami panjangkan usianya, ya, niscaya kami akan kembalikan dia pada awal kejadiannya. Dikembalikan dia pada awal kejadiannya. Pada apa? Pada kondisi seperti anak-anak kembali, turun, kesehatannya melemah, ya. Dahulu bisa jalan kaki, sekarang sudah tidak bisa, duduk di kursi. Dahulu bisa duduk di kursi sambil senderan, sekarang tidak bisa, hanya bisa celentang saja sambil mengharap belas kasih orang kelilingnya, anak-anaknya, cucu-cucunya, untuk mengasuhnya, memandikannya, ya, atau ada pembantu yang dibayar untuk memandikannya dan sebagainya, memakaikan pakaiannya, karena sudah tidak biasa lagi menggunakan pakaian sendiri. Dahulu ibu saya kemarin usia 86 tahun, wafat dalam usia 86 tahun di rumah sakit, ya. Kemudian masih gagah, masih bisa jalan. Serpong Kota-Bumi nggak ada apa-apanya, dia naik mobil aja. Tapi nggak nyampe ke rumah. Kenapa? Diantarin orang. Ustaz, ini ibunya. Kemana? Untung nyasarnya ke masjid. Orang masjid kenal nama Omar Yadi. Masih ingat dia nama Omar Yadi. Alhamdulillah. Diantarin ke rumah saya. Ini ibunya, Masya Allah. Kenapa, Mak? Ibu nyasar ke tempat lain. Karena ada pondok sejahtera, ada pondok ini, pondok itu, ya. Dia nyasarnya ke pondok makmur. Nah, loh, ya. Nggak jauh, cuma beda RW. Dianterin, ya. Pengen ketemu anak, muter dia tiap ketika dia mau dia jalan, nggak mau nempatin rumah anak-anaknya, muter aja dulu ke rumah saya, ke rumah kakak, ke rumah adik, terus gitu, ya. Itu kesukaannya. Jadi kadang-kadang saya suka nganterin sambil cerita dia. Kadang-kadang ceritanya apa? Tercampur-campur antara cerita yang terbaru dengan cerita masa lalu, digabungkan. Masya Allah, nggak nyambung, memang iya. Nanti kita akan mengalami seperti itu. Lemah, tidak berdaya. Sekarang kan sudah mulai ngalami, betul? Bangun dari sujud tadi, apa rasanya? Bangun dari sujud tadi, bagaimana rasanya? Bangun ke atas tadi,
Sami Allah, Allahu Akbar kembali. Apa yang bunyi? Dengkul ya. Masya Allah, dengkul udah bunyi itu. Telapak tangan berdetak. Ya, kadang-kadang kepala ini susah buat diangkat. Gitu. Itulah yang Allah bilang kamu akan kembalikan lagi pada kondisi seperti dahulu kala. Apa? Seperti masa engkau kanak-kanak, masa kanak-kanak, masa remaja, masa kanak-kanak, seperti seorang bayi yang memerlukan bantuan, yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi ketika sudah terbujur di atas tempat tidur. Dan akhirnya kita memang akan tidak memiliki daya apapun di hadapan manusia yang lain. Apa itu? Kita benar-benar akan benar-benar tidak lagi bisa mandi sendiri, pakai pakaian sendiri, tidak bisa lagi melihat, mendengar dan sebagainya. Kita akan betul-betul dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hanya bisa dimandikan, dikafankan, diantarkan ke disolatkan, diantarkan ke pekuburan, kemudian ditinggalkan oleh orang yang paling kita cintai sendiri. Siapa? Anak dan istri kita. Dia tidak mau mendampingi kita meskipun diberikan hadiah jutaan rupiah buat mendampingi kita di kuburan, setiap hari dibukakan tenda atau rumah dan sebagainya di samping kuburan kita. Disitulah batas kesetiaan secara jasadiah. Secara jasadiah, itulah batas kesetiaan manusia kepada manusia yang lain. Jadi apalah yang bisa dibanggakan dari apa yang kita miliki itu? Anak, istri dan sebagainya. Kalau cuma sampai di situ kesetiaan itu, walaupun secara ruh iya tentu mungkin dan bahkan pasti rasa cinta dan sayang tetap ada terhadap orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Secara jasa dia, kita tidak akan mendampinginya. Kenapa? Walaupun kelak kita pun akan melaksanakan hal seperti itu. Nah, ikhwah fillah, kita akan kembali pada kondisi di mana kita seperti anak-anak. Saya pernah melihat tetangga saya dahulu di Kota Bumi. Dahulu waktu dia menjadi supir driver antar kota, gagah sekali. Bajunya baju Levi's, wajahnya ganteng luar biasa, ya, dadanya tegap. Cuma hanya dalam waktu kurang lebih 15 tahun saya perhatikan mulai melemah, kemudian tidak lagi mampu membawa mobil, kemudian hanya tinggal di rumah. Ya, kemudian alhamdulillahnya, kalau dahulu dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah macam-macam, di hari-hari akhir kehidupannya sangat dekat dengan masjid. Di jarak rumah dengan dia kurang lebih 500 meter. Jalan dia ke masjid di usia 60 tahun, jalan dia ke masjid. Bolak-balik setiap hari. Usia 65 saya lihat sudah mulai jarang. Kadang-kadang saya ke rumahnya, kenapa Wak? Sakit Wak. Ya, besok saya jemput Wak ya. Enggak, anak-anak yang nganterin pakai kursi roda kalau nggak pakai motor. Benar, dianterin oleh anak-anaknya. Mulai memiliki ketergantungan yang sangat kepada manusia yang lain, anak-anaknya itu. Anak-anak kita akan memiliki kesanggupan mendampingi kita sampai kapan? Karena mereka juga punya keperluan. Ikhwah fillah, di saat itulah seorang ayah, seorang ibu, walaupun dia memiliki anak yang banyak, belum tentu dia akan memiliki kasih sayang seperti yang pernah ia tumpahkan kepada anak-anaknya. Betul? Seorang ibu bisa ngurus 7 anak dengan sebaik-baiknya, tapi 7 anak belum tentu bisa mengurus seorang ibu dengan sebaik-baiknya. Betul? Betul? Masya Allah. 5 orang anak bisa mengurus seorang ayah. Seorang ayah bisa mengurus banyak istri, anak-anaknya dan sebagainya. Tapi istri dan anak-anaknya itu belum tentu bisa mengurus dia di hari tua seperti dia mengurus anak-anaknya itu. Pak, kita adalah makhluk lemah yang akan lemah. Makhluk yang tempatnya lupa dan salah. Di hari tua kita akan sering melakukan kesalahan walaupun kita tidak sengaja dan kita tidak ingin. Benar? Kadang-kadang perkataan kita itu nyeleneh dan menyakitkan perasaan orang lain. Kenapa? Karena memang itulah sunnatullahnya. Bukan berarti Allah kondisikan begitu, enggak. Tetapi memang kadang-kadang orang yang sudah tua dan pikun itu, betul? Sudah tua dan pikun akan tidak bisa mengontrol lagi apa yang dia ucapkan sebelumnya.
Nggak ada, susah. Ibu saya berkata, saya baru datang ke rumahnya, kasih duit, cium keningnya, cium tangannya, kadang-kadang saya peluk, saya nyanyi-nyanyikan, dia ketawa-ketawa, senang banget ya. Terus saya pulang. Dia ngomong sama adik saya, dia panggil saya nama belakang ya, nama saya Omar Yadi, dia panggil Yadi. Itu si Yadi udah sebulan kagak datang ke rumah. Coba adik saya telepon, "Bah, barusan mak ngomong lagi, kenapa abah belum pernah datang sebulan?" Masya Allah, udah sebulan, padahal barusan saja saya bertemu dia, saya nyanyi-nyanyi dengan dia, saya gembira dengan dia, luar biasa. Tapi kemudian dia katakan, tuh anak si Adi udah sebulan kagak ke rumah gua tuh. Masya Allah ya. Kan kalau kita nggak sabar kan nyakitin tuh, benar. Astagfirullah, mak. Tapi karena kita tahu ya Allah, inilah hari tua. Inilah hari tua. Sama ketika kita kecil, saudara. Ayah dan ibu kita sudah kasih kita ini dan itu, tapi karena kita masih kecil, pikiran kita lagi tidak belum normal dan sempurna, kita berkata, "Emak dan bapak mah kurang kasih sayangnya sama gue." Gitu. Betul? Waktu kecil sama. Kita dikembalikan lagi pada alam pikir seperti anak-anak. Cuma kalau orang tua mah karena dipikunkan. Kalau anak kecil memang cara pikirnya belum sampai kepada pemikiran yang lebih dewasa. Pak, kita akan seperti itu di akhir kalam. Yang kita takutkan adalah bukan pikun terhadap dunia. Nah, orang-orang mukmin itu nggak bakal takut. Dia kehilangan ingatannya untuk kendaraannya, mobilnya, dunianya. Yang ia takutkan adalah ia lupa pada satu kalimat ketika sakaratul maut. Apa tuh? Masya Allah, la ilaha illallah. Dia takut lupa ini. Dia takut lupa. Ngeri banget. Kalau ini lupa, maka naudzubillah di hadapan Allah, apa yang akan jawab nanti di kuburannya ketika Allah berkata man rabbuka. Karena man rabbuka bisa dijawab apabila ketika dia wafat di hatinya ada kalimah la ilaha illallah. Kalau itu enggak ada, jangan harap pertanyaan malaikat man rabbuka, siapa Tuhanmu, bisa dijawab. Enggak bisa, kecuali gagap dan lupa. Kenapa? Karena waktu matinya pun tidak ada kalimat la ilaha illallah dalam hatinya. Kalau dalam bentuk ucapan fi kalamihi, itu tergantung kesanggupan. Kadang-kadang ada orang mendengarnya, kadang-kadang orang tidak mendengarnya. Dia hanya mengucapkan di dalam hatinya dengan suara lirih, la ilaha illallah. Tapi seorang mukmin, setiap mukmin pasti mengucapkan kalimat itu meskipun tidak terdengar oleh makhluk yang lain. Ketika malaikat maut mencabut nyawanya, pasti dia mengucapkan itu. Pasti. Dan kalau dia bukan mukmin, maka dia akan meninggalkan kalimat itu. Makanya kalau melihat hadis Nabi, ya kan, apabila hendak mati seseorang, maka talqinkan baginya la ilaha illallah. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Nah, gitu. Ada yang mengatakan bahwa apabila seseorang hendak mati, ada juga apabila mati di antara kalian seorang, gitu, maka ucapkanlah la ilaha illallah, maka ajarkan kepadanya la ilaha illallah. Ulama menafsirkan bahwa kalimat itu untuk orang yang belum wafat, yang belum mati, diingatkan. Makanya Nabi menyuruh kaum kerabatnya yang terdekat, anak-anaknya, karena kerabat yang paling dekat itu anak dan istri. Tapi yang paling dekat, kerabat yang paling dekat buat seorang ayah dan ibu adalah anak-anaknya, bukan suaminya, bukan istrinya. Nanti ketika engkau sakaratul maut, yang kau harapkan bukan istrimu datang, tapi anak-anakmu. Mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Betul? Sering nyaksikan kan begitu ya? Mana si fulan? Berharap ada anak-anak itu di sampingnya, menemaninya. Dia tidak mau sendiri. Dia takut sekali menghadapi kematian tanpa bimbingan anak-anaknya. Kata Nabi, talqinkan orang yang tidak mati. Maka bagi kita seorang mukmin wajib mendampingi ayah dan ibu kita
sanggup kita sampai dia wafat. Pahalanya besar sekali. Sungguh anak tak tahu diri kalau dia meninggalkan ayahnya dalam sakaratul maut. Tunggu. Kecuali memang dia tidak, Allah bikinkan dia tidak punya waktu, atau bukan tidak punya waktu, dalam keadaan tertentu yang tidak memisahkan dia hadir. Tetapi lihat hadis Nabi SAW, ya. Anak, terutama anak laki-laki, adalah milik ayah dan ibunya. Anak laki-laki diharapkan mendampingi ayah dan ibunya sampai dia wafat. Makanya rumahnya jangan jauh-jauh dengan ayah dan ibunya. Kalau bisa ayah dan ibunya diborong ke rumahnya, bikin dia betah. Bagaimana bikin dia betah? Kadang-kadang yang membuat dia nggak betah itu bukan siapa-siapa, istri kita, anak-anak kita. Bikin dia betah di rumah. Apa? Ajari istrimu supaya orang tuanya, mertuanya mencintaimu. Iya. Saya ajarkan pada anak-anak perempuan saya, hormati ibumu, mertuamu, hormati ayah mertuamu. Kalau perlu engkau hormati lebih dari engkau hormati aku sebagai ayahmu. Kau gitu bahagia. Kalau kau bisa lakukan itu, engkau pasti menghormatiku. Ya. Kalau kau bisa memperlakukan mertua dan ayah mertua ibumu itu sama atau lebih sedikit daripada aku, pasti kau akan menghormati aku dan ibumu. Pasti itu, nggak mungkin kan? Ya alhamdulillah anak-anak perempuan itu masya Allah, ya. Saya senang sekali, baik dengan mertuanya. Akibatnya apa? Itu bantu laki-laki pun baik juga dengan saya, masya Allah, kan imbang jadinya, betul. Kadang-kadang kita suka merasa menganggap anak-anak kita kualat kepada kita. Kenapa? Karena tidak mau menemani kita di hari tua. Na'udzubillah, sebenarnya pola yang salah mendidik mereka ketika mereka masih anak-anak sampai muda hari ini. Kita semua kebanyakan adalah orang-orang yang tidak mampu menghadirkan ayah dan ibu kita di rumah kita. Iya, betul. Kalau mertua hadir di kita biasanya wajar. Kenapa? Ikut anak perempuannya gitu. Tapi kalau anak laki-laki dengan ayah dan ibunya kadang-kadang jadi jauh. Kenapa? Karena istri kita yang tidak kita bisa atur, kita didik dengan kesalehan agar dia mencintai ayah dan ibu kita seperti dia mencintai ayah dan ibunya sendiri. Dia tahu hadis Nabi, barang siapa berbuat zalim pada orang tua orang lain, maka dia telah sama berbuat zalim terhadap ayah dan ibunya. Pak, sakaratul maut itu nanti kompleks sekali. Sayyidina mayit saat itu menginginkan ada orang di sampingnya, ada anak-anaknya, kalau bisa ada istrinya, kalau masih ada, atau ada orang lain yang dekat kepadanya. Kenapa? Dia berharap bisa membimbingnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mukmin sudah menghadapi tanda-tanda kematiannya, biasanya semuanya sudah mulai hilang buatnya. Dunia sudah tidak penting buatnya. Yang penting gua menghadap Allah taala dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Nah, itulah yang Nabi bilang, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang tidak wafat dengan la ilaha illallah. Sementara kita sibuk dengan urusan dunia kita, orang tua kita telantarkan di rumah sakit. Masya Allah, pakai alat-alat dan sebagainya. Kecuali dokter melarang kita mendampinginya, ya. Kalau bisa dampingi terus sampai dia wafat, sambil berharap sama Allah, ya Allah, nanti kalau aku wafat juga begini, ya Allah, minta didampingi oleh anak-anakku. Maka programkanlah buatmu anak-anak yang soleh dan solehah, karena cuma mereka lah yang sanggup melakukan itu. Anak-anak yang tidak soleh dan solehah tidak ada mendampingi, nggak bakal kepikiran mendampingi ayah dan ibunya, yang kepikiran harta warisannya. Na'udzubillahi min dzalik. Pak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Kematian itu kompleks. Seorang yang calon mayit tadi mulai merasakan sakit, mulai dia rasakan penurunan kesanggupannya, walaupun saat itu dia belum melihat malaikat Israel. Prosesnya sudah mulai. Maka Nabi ingatkan, salah satu yang mengingatkan seorang hamba Allah akan kematian adalah sakit.
Oleh sebab itu, kalau sudah sakit dan sering sakit, sudahlah, berhentilah memikirkan yang lain kecuali urusan kita dengan Allah. Walaupun belum tentu mati juga. Tapi mati, tapi sakit, kata Nabi, adalah alat untuk menghantarkan manusia lebih dekat dengan Allah. Sakit apa saja, sakit pinggang, sakit linu, ya, kepala pusing, dan sudah sering dan sudah mulai susah untuk jalan dan sebagainya, sudahlah. Balik aja ke Baitul Izzah, bolak-balik ke masjid, sudahlah. Zikirlah yang berbanyak sudah. Kenapa? Udah dekat sampai mati. Mau tua atau mau muda, kalau sudah sakit-sakitan, dekati Allah, nggak ada jalan lain. Minta sehat. Kalau sudah tua mau panjang umur, nggak usah, minta hidup berkah saja. Ya. Nah, ikhwah fillah jamaah rahimakumullah, jadi kita akan dikembalikan pada satu kondisi di mana kita betul-betul seperti anak kecil kembali. Walaupun ada orang-orang yang tidak seperti itu, tetapi itu hanya kekhususan. Biasanya itu biasanya dialami oleh orang-orang yang memang dari mudanya dekat dengan Allah. Ya, dekat dengan Allah. Jauh dari maksiat, sedikit dustanya, ya. Selalu ada dalam hatinya zikrullah, ingat Allah dan sebagainya. Maksiatnya kurang dan sebagainya. Dia latih dari kehidupan dunia dari mudanya, dekat sekali dengan agama terus. Dan biasanya itu dimiliki oleh orang-orang yang alim dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan lihat ulama usianya sampai 90 tahun tapi masih Masya Allah ingatan Qur'annya, ngomongnya masih lancar, ya Allah. Betul? Pernah kita lihat kan kiai seperti itu, walaupun fisiknya sudah dituntun, tapi kalau udah ngobrol sama kita, Masya Allah, kecerdasannya masih seperti anak-anak muda. Masya Allah. Ada seperti itu. Ada orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, dikhususkan. Bukan berarti orang yang pikun itu tidak dekat dengan Allah, bisa saja. Tetapi ada dua kan. Kamu dikembalikan keadaan seperti anak kecil, berarti pikun dan sebagainya, keadaan normal dan logis orang yang sudah tua. Tapi ada orang yang dijadikan spesial di hari tua. Semakin tua, semakin hebat, semakin taat, semakin dekat pada Allah, semakin cerdas, sehingga kalimat-kalimatnya didengar oleh umat. Kalau dia sudah berkata, jangankan harimau, musuh-musuh Allah pun getar. Gitu. Maka antum akan lihat ulama-ulama terdahulu ya, yang wafat di jalan Allah luar biasa. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Allah. Kita pun bisa untuk apa? Dekat sama Allah. Setidak-tidaknya orang yang menghafal Quran dan hafal Quran, insya Allah tidak akan pikun. Iya, insya Allah begitu. Kenapa? Karena ada ingatan yang jernih. Apa itu? Al-Quran dan Al-Quranul Karim, firman Allah yang diingat. Mungkin bisa saja dia lupa terhadap sesuatu normal, tapi kalau sudah Quran ditanyakan padanya, maka akan langsung dia jawab, dia ingat, tidak akan lupa. Nah, ikhwah fillah jamaah rahimakumullah, kita akan menghadapi kematian. Ini bab ini akan berlangsung nanti terus ya, sampai sakaratul maut, sampai di alam barzah, sampai di mahsyar, sampai dimasukkan neraka atau surga Ta'ala. Bab ini akan selesai sampai di situ. Kenapa ini saya sampaikan kepada kita semua? Mengingatkan diri kita akan segera menghadap tadi. Pergi haji, umrah adalah ikhtiariah, mendekati kematian, mencari husnul khatimah. Ya, karena kita bakal mati kan? Ya, pergi haji dan umrah adalah cara untuk mendapatkan husnul khatimah. Membayar zakat adalah cara untuk mendapatkan husnul khatimah. Puasa Ramadan dan puasa sunnah adalah cara untuk mendapatkan husnul khatimah. Salat berjamaah, salat sunnah, puasa sunnah, ya, sedekah, berbuat baik kepada manusia, meminta ampun terus pada Allah adalah alat dan cara untuk mendapatkan husnul khatimah. Maka para sahabat kadang-kadang sering berdoa sebelum salat, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum salat dia doa seperti itu. Walaupun Nabi tidak mengajarkan, ada beberapa sahabat yang berdoa kayak gitu. Allahumma khtim lana bi husnul. Dia berharap ketika dia takbir
dia mati dengan keadaan takbirnya. Dia berharap ketika dia membaca waladhdallin, dia mati dalam badan bacaannya. Dia berharap ketika dia rukuk, dia wafat. Dia berharap ketika dia sujud, dia wafat. Kenapa? Masa baik-baik tempat mati di tempat ketika kita melakukan amalan saleh. Dan seburuk-buruk kematian adalah ketika kita mati di dalam tempat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jagatlah kematian itu terus dengan amalan-amalan saleh. Sudah berarti umrah, haji, sudah haji, jangan lagi tinggalkan salat berjamaah di masjid. Bolak-balik seperti antum bolak-balik dari hotel ke Ka'bah atau dari Madinah, dari hotel ke Masjid Madinah Al-Munawwarah, bolak-balik seperti itulah hari tua kita. Bikin sedikit celah maksiat, jangan ada celah maksiat, bikin sedikit sebanyak mungkin celah-celah amal soleh sehingga puasa kita diterima, sehingga kita bisa melakukan solat sunnah, kita berjamaah selalu dan sebagainya. Berharap dalam setiap kesempatan beramal soleh tadi kita kemudian kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita punya tempat sendiri untuk mati, ya, maka mintalah oleh Allah tempat yang paling baik untuk kematian kita, bukan tempat yang menjadikan kita su'ul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Baik saudara, itu saja saya sampaikan. Semoga yang pergi haji nanti Pak Susanto ya, dan istrinya jadikan Allah haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Ta'ala. Yang belum pergi haji, berangkatlah haji. Yang belum pergi haji, doakan yang lain. Saya juga belum pergi haji, doakan saya supaya pergi haji ya. Kalau umrah mah udah. Allah akbar kabira. Semoga Allah berikan kita kebesaran, kelunakan hati, dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلا